Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Widya Maulinda Hajarsat akan mempresentasikan tentang tugas sister, yaitu tentang arsitektur aplikasi yang menggunakan layanan sistem terdistribusi yang bisa diakses secara mobile maupun web. Nah, di sini yang kelompok kami analisisikan dan presentasikan, yaitu kami ambil studi kasusnya pada aplikasi Gojek. Nah, seperti yang diketahui, analisis arsitektur adalah struktur sistem yang menggabungkan komponen-komponen perangkat lunak atau menggabungkan properti-properti yang tampak dari komponen itu, serta mendefinisikan hubungan antar komponen tersebut. Analisis arsitektur yaitu sistem yang bertujuan untuk mengidentifikasi arsitektur yang akan dibangun. Nah, di sini sebelum menjelaskan tentang arsitektur sistem secara keseluruhan, saya akan menjelaskan tentang sejarah Gojek, tentang Gojek sedikit. Jadi Gojek merupakan salah satu pionir dan dalam mensejahterakan para pengemudi ojek yang sekarang telah dapat digunakan di berbagai provinsi. Salah satunya Provinsi Maluku Utara dan Kota Ternate yang telah kita tempati yang ada di Indonesia. Gojek tidak sajanya memiliki satu pelayanan saja, namun Gojek memiliki beberapa pelayanan, yaitu GoSend, GoRide, GoFood, GoMart, GoBox, dan GoClean. Saya rasa sudah tahu ya dengan layanan itu. Nah, untuk input aplikasi Gojeknya sendiri, pemesanan berupa layanan pengiriman barang, transportasi, pemesanan makanan, pemesanan perlengkapan diri, angkutan barang, dan bersih rumah. Nah, prosesnya yaitu memilih layanan yang dibutuhkan dengan memasukkan data lokasi, memilih pelayanan dalam waktu sekarang atau nanti. Lalu kita bisa klik next. Sistem menampilkan konfirmasi data, biaya, dan pilihan metode pembayaran yang digunakan dan klik order. Lalu outputnya itu data biaya, data driver, dan notifikasi maps driver dalam perjalanan. Softwarenya menggunakan sistem operasi iOS dan Android. Hardwarenya menggunakan GPS. Nah, bisa dilihat di sini misalnya arsitekturnya di sini, misalnya ini perangkat Android kita, lalu request di sini internet sebagai penghubungnya, dan ini respon dari sistemnya. Lalu di sini request proses tadi dikirim ke admin, lalu request tadi diproses oleh web service dan dikirim atau ada hubungan timbal balik ke Google Maps, dan request-nya terakhir dikirim ke sistem database-nya. Lalu untuk arsitektur sistem platform website-nya dari admin, dan request-nya diproses oleh internet itu sendiri, lalu merespon balik ke admin, lalu request-nya dikirim ke web service, dan dari web service responnya balik ke internet, dan lalu request-nya terakhir ke database, dan database kemudian kembali lagi merespon ke web service. Jadi untuk kelebihannya dengan sistem Gojek ini, yang pertama yaitu adanya sistem report untuk order fiktif, dan adanya sistem pelayanan yang diberikan Gojek seperti pengguna masker dan helm, yang dimana itu berarti sangat bagus. Nah, untuk kekurangannya, pengguna tidak dapat memilih driver yang diinginkan, belum memiliki jasa untuk servis, dan untuk melakukan pendaftaran kita harus ke perusahaan. Lalu yang keempat, tidak memiliki sistem share yang dapat terhubung ke sosial media. Yang kelima, tidak adanya sistem report untuk user atau pengguna itu sendiri. Dan yang keenam yaitu pengguna jasa tidak dapat melihat profil lengkap driver. Nah, dari hasil analisis tadi, sebelum masuk ke analisis, kita ke arsitektur sistem platform mobile dulu. Maaf, lalu di sini aplikasi lain. Nah, terima kasih. Lalu
Dari hasil analisis tadi, aplikasi yang akan dibangun memiliki beberapa fungsionalitas. Di antaranya, aplikasi ini menggunakan GPS, lalu aplikasi ini menggunakan sistem operasi Android, dapat terhubung langsung ke user. Nah, demikianlah presentasi saya terhadap analisis arsitektur aplikasi Gojek. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.